wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Khadijah Nasution, NPM 20009100028. Saya mahasiswi dari Universitas Labuhan Batu Rantau Prapat, Fakultas Sains dan Teknologi, Program Studi Sistem Informasi. Di video kali ini, saya akan menjelaskan salah satu aplikasi yang sangat dibutuhkan bagi para pelajar, baik itu dari tingkat SMP, SMK, maupun sebagai mahasiswa yang tidak memiliki laptop, dan termasuk saya sendiri. Aplikasi yang saya maksud adalah Google Dokumen. Google Dokumen ini tersedia sebagai aplikasi web, aplikasi seluler untuk Android, iOS, Windows, BlackBerry, dan sebagai aplikasi desktop di Google Chrome OS. Aplikasi ini kompatibel sebagai format berkas Microsoft Office. Aplikasi ini memungkinkan pengguna untuk membuat dan mengedit berkas secara online dan berkolaborasi dengan pengguna lain secara real-time. Hasil pengeditan dilacak oleh pengguna dengan riwayat revisi yang menampilkan perubahan posisi. Perubahan posisi editor disorot dengan warna dan kursor khusus editor. Sistem perizinan mengatur apa yang dapat diaktifkan pengguna. Pembaruan telah memperkenalkan fitur menggunakan pembelajaran mesin, termasuk jelajah, menawarkan hasil pencarian berdasarkan isi dokumen, dan butir tindakan yang memungkinkan pengguna untuk menetapkan tugas pengguna lain. Aplikasi Google Dokumen ini merupakan layanan pengolah kata gratis yang disediakan oleh Google berbentuk Office Suite. Kita bisa membuat atau mengedit dan berbagi dokumen untuk diakses di mana saja dan kapan saja. Google Dokumen merupakan fitur pertama yang membuat inovasi untuk pengeditan dokumen bersama secara online. Berbagai fitur yang lengkap disediakan oleh Google Drive seperti Google Dokumen, Google Sheet, Google Slide, Google Form, Google Drawings, dan lainnya. Layanan penyimpanan yang disediakan pun cukup besar, yaitu mencapai 15 GB. Aplikasi dokumen ini kita bisa menggunakannya di berbagai perangkat. Apabila kita menggunakan handphone, Google Dokumen dapat diunggah melalui Play Store secara gratis, sehingga kita dapat membuat dan mengedit dokumen di mana saja dan kapan saja. Google Dokumen dapat diakses pada handphone, PC, Mac, dan Linux. Aplikasi dokumen ini real-time collaboration. Pengguna Google Dokumen dapat mengelola akses ke dokumen yang dikerjakan dengan fitur sharing and privacy. Dokumen dapat diatur hanya untuk pribadi atau ingin mengajak orang lain untuk menjadi komentator atau bahkan editor. Google Dokumen juga mengizinkan kolaborasi sampai 50 orang untuk dapat mengedit dokumen pada waktu yang bersamaan. Kita hanya perlu memasukkan email pihak yang diperbolehkan mengakses data atau memberikan link Google Dokumen tersebut kepada mereka. Jangan lupa untuk menentukan penerima link hanya boleh melihat, mengedit, atau berkomentar pada dokumen tersebut. Kelebihan ini sangat membantu dan membuat kita tidak ribet. Aplikasi dokumen ini memiliki banyak kelebihan. Salah satunya adalah kita bisa convert file PDF menjadi Word. Caranya cukup mudah, yaitu kita hanya perlu mengunggah file PDF yang ingin kita ubah ke aplikasi dokumen. Kemudian kita klik file lalu pilih download as Microsoft Word. Setelah itu, kita sudah bisa mengedit dokumen tersebut. Biasanya, file PDF sangat sulit untuk diedit karena membutuhkan aplikasi khusus untuk mengubah file terlebih dahulu. Dengan adanya Google Dokumen ini atau aplikasi dokumen, kita tidak perlu mengunduh aplikasi apapun lagi. Kapasitas penyimpanan yang cukup besar. Aplikasi dokumen ini menyediakan layanan penyimpanan sebesar 15 GB dengan gratis. Kapasitas 15 GB untuk penyimpanan ini sudah termasuk Gmail, Drive, dan Google Plus Foto. Tidak perlu khawatir, kamu tetap bisa menambahkan kapasitas memori baru di luar 15 GB tersebut dengan melakukan pembayaran tertentu. Aplikasi dokumen ini juga bisa mengubah file gambar menjadi PDF. Aplikasi dokumen ini juga menyediakan fitur untuk mengubah gambar menjadi PDF dengan mudah.
Hal yang perlu kita lakukan hanya mengunggah gambar ke aplikasi Microsoft Word atau semacamnya. Lalu setelah simpan file tersebut, unggah file ke Google Dokumen. Terakhir, kita hanya perlu klik file dan pilih download as PDF dokumen. File gambar telah otomatis berubah menjadi file PDF. Contohnya seperti ini. Pertama, kita buka aplikasi dokumen. Dan pastikan kamu sudah mendownload aplikasi dokumen tersebut. Kita buka aplikasi dokumen baru, kemudian kita klik tanda tambah atau tanda plus, kemudian kita pilih gambar, kita pilih dari foto, kemudian kita buka album. Seperti ini. Kemudian kita simpan. Setelah itu kita pindahkan menjadi ke PDF. Seperti itulah contoh untuk membuat file gambar menjadi PDF. Ketika kita menggunakan aplikasi dokumen, kita juga bisa memberikan komentar. Contohnya, ketika melakukan sebuah tugas, aplikasi dokumen akan menyediakan layanan agar kita bisa memberikan akses kepada guru atau atasan dan mendapatkan komentar dari mereka. Sebagai contoh, ketika menulis sebuah esai, guru dapat mengkoreksi pekerjaan tersebut dan memberikan catatan. Kita pun juga bisa membalas komentar yang diberikan. Aplikasi dokumen ini juga bisa meminimalisir kehilangan data. Kenapa? Karena Google Dokumen akan secara otomatis menyimpan setiap editan yang telah kita buat. Sehingga bila terjadi kendala seperti laptop mati atau error atau data terhapus, data terakhir akan tetap ada dan tidak akan hilang karena telah tersimpan di aplikasi dokumen. Selain kelebihan-kelebihan aplikasi dokumen yang telah saya bacakan tadi, aplikasi dokumen juga mempunyai banyak kelebihan lain loh. Contohnya adalah kita tidak perlu instalasi karena berbasis cloud. Kita tidak perlu melakukan instalasi aplikasi dokumen pada komputer atau laptop. Hal ini tentu menjadi kelebihan tersendiri sehingga kita tidak perlu khawatir akan error ketika program dijalankan atau bermasalah di kemudian hari. Yang kedua adalah Prefave Isi File. Google Drive mampu memprefave lebih dari 30 tipe file. Dari file dokumen, gambar, video, bahkan file Photoshop, kita bisa langsung di prefave walaupun kita tidak mempunyai Photoshop di komputer kita. Yang ketiga adalah integrasi Google Office Web App atau Office versi Google. Google Drive terintegrasi dengan Office berbasis web, jadi Google Drive tidak hanya untuk mengupload file, bahkan hanya berbekal web browser dan Google Drive, kita bisa membuat dokumen Word, Excel, dan presentase dengan mudah. Cukup dengan web browser di mana saja dan kapan saja. Yang keempat adalah histori dokumen. Google Drive juga menyediakan histori untuk setiap revisi dokumen yang kita buat. Misalnya, kita sedang mengedit dokumen hari ini, dan ternyata setelah di-save, kita ingin kembali ke versi dokumen sebelum di-save. Semua itu bisa dilakukan di Google Drive. Yang kelima adalah integrasi dengan aplikasi pihak ketiga. Di internet, saat sudah terdapat berbagai macam aplikasi berbasis web seperti Google Dokumen di atas, namun bagaimana seandainya jika kita ingin menyediakan foto, merancang diagram dan aplikasi lain? Drive sudah terintegrasi dengan aplikasi berbasis web seperti Lucidart atau Pixel Editor, serta beberapa aplikasi lain yang terus bertambah. Yang keenam adalah sinkronisasi antar device. Google Drive memberikan layanan sinkronisasi antar device. Hal ini memungkinkan kita untuk mengakses dan berbagi data melalui device dan melalui sebuah account Google Drive. Dan yang ketujuh adalah berbagi file dan menempelkan file ke website. Drive membolehkan Anda berbagi file ke orang yang tertentu saja atau share secara global. Selain itu,
Drive juga membolehkan kita menempelkan dokumen ke dalam blog atau website kita. Dan satu lagi, semua itu bisa kita dapatkan secara gratis hanya dengan mendaftarkan diri di Google Account. Artinya jika kita sudah punya Gmail, maka secara otomatis dan secara langsung kita juga sudah punya Google Drive. Pada saat ini, semakin majunya teknologi, semakin banyak pula kemajuan yang kita rasakan. Seperti halnya dalam media internet, sebuah perusahaan terkemuka Google Inc. telah membuat penyelesaian akan masalah media penyimpan. Seperti yang kita tahu bahwa media penyimpanan merupakan sebuah komponen yang paling penting dalam sebuah sistem informasi. Namun, media penyimpanan yang ada sebelumnya masih mempunyai kekurangan di antaranya kapasitas yang terbatas, keamanan data yang tidak terjamin, kurang mobilitas. Dari hal-hal tersebutlah maka Google menciptakan terobosan terbesarnya atau terbarunya pada tanggal 24 April 2012 yang diberi nama Google Drive. Google Drive adalah layanan penyimpanan data dan sinkronisasi file dari Google. Dengan kata lain, kita dapat menyimpan data ke dalam sebuah server yang diakses melalui koneksi internet. Aplikasi dokumen ini memiliki fitur pemeriksa ejaan. Fitur ini memudahkan kita dalam melakukan pemeriksaan kata-kata yang salah penulisan atau tidak sesuai dengan EYD atau ejaan yang disempurnakan. Sehingga apabila ada kata yang tidak sesuai, maka akan disortir secara otomatis oleh aplikasi dokumen. Caranya yaitu klik Ctrl plus Alt plus X di keyboard kamu, atau klik Tools di taskbar lalu klik Spelling and Grammar Check. Lalu kata-kata yang tidak sesuai dengan EYD akan otomatis disortir. Kita hanya perlu menekan tombol ubah dan kata-kata tersebut akan diganti sesuai dengan ejaan yang disempurnakan. Selain itu, aplikasi dokumen ini juga menyediakan fasilitas untuk mengunggah dokumen secara online ke dalam list koleksi aplikasi dokumen. Sehingga saat kita ingin membuka dokumen di aplikasi dokumen, hanya perlu tekan tombol upload dan buka file yang sudah pernah diunggah. Aplikasi dokumen ini dikembangkan oleh Google, tanggal rilisnya 9 Maret 2006. Sistem operasi itu Android, iOS, macOS, Chrome OS. Platform adalah web application dan jenisnya adalah pengolah kata kolaboratif. Selanjutnya, support pada banyak browser. Pengguna bisa akses aplikasi dokumen dari beragam browser populer saat ini, seperti Microsoft Edge, Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, dan lainnya. Kemudian, tersedia versi mobile. Aplikasi dokumen juga tersedia untuk perangkat mobile berbasis Android dan iOS. Pengguna bisa unduh aplikasi atau Google Dokumen ini dari Google Play dan App Store. Selain itu, kita juga bisa akses dokumen dengan teman atau tim. Kita bisa berkolaborasi bersama tim dalam mengerjakan dokumen. Kita berikan akses dokumen melalui fitur bagikan dan tambahkan email. Dalam aplikasi dokumen ini juga terdapat fitur Google Drive. Yang pertama, media penyimpanan 5 GB. Kita bisa menyimpan segala macam file ke dalam Google Drive secara gratis. Demikianlah hasil penjelasan saya tentang aplikasi dokumen, dan buat kalian yang masih bingung untuk membuat tugas tapi tidak mempunyai laptop, buruan sekarang download aplikasi dokumen di Play Store atau App Store. Terima kasih. Demikianlah hasil penjelasan saya dalam mempromosikan salah satu aplikasi. Apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian maupun penjelasan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.